warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang dampak politik dan pemerintahan di masa kolonialisme. Selamat menyaksikan. Hai, nama saya Desi Amalia dari kelas 11 Busana 1 absen 4. Hai, nama saya Dwi Nur Sakalda Putri, saya dari kelas 11 Busana 1 absen 6. Hai, saya Duram dari Rahmat dari kelas 11 Busana 1 absen 7. Hai, saya Fira Rahmania absen 12 dari 11 Busana 1. Dalam bidang politik, para penguasa penjajahan barat melakukan kebijakan yang sangat ketat, bahkan cenderung menindas. Kondisi ini didorong karena negara yang melakukan kolonialisme tidak memiliki kekayaan bumi yang dapat dieksplorasi. Oleh karena itu, pemerintah kolonial yang menjalankan politik divide impera atau disebut dengan teknik memecah belah disertai dengan tipu muslihat yang dapat memperkuat kolonial Belanda dalam memperluas wilayah kekuasaannya. Sebelum penjajahan dan sebelum terjadi intervensi politik, para penguasa kolonial di Indonesia telah mengembangkan sistem kerajaan. Kerajaan tersebut berkembang sendiri-sendiri di daerah pada masa pemerintahan Dendels, kemudian melakukan pembaruan di bidang politik dan administrasi pemerintahan. Pada masa pemerintahan, Raffles mereformasi pemerintah yang berpandangan liberal dan mulai menghapus ikatan feodal dalam masyarakat Jawa yang sudah terbiasa hidup dengan adat istiadat. Dan ikatan feodal yang kuat dipaksa untuk mengikuti sistem birokrasi baru. Pada pemerintahan ini, Belanda ingin menyatukan seluruh wilayah Hindia Belanda yang masih berbentuk kerajaan-kerajaan. Kolonialisme yang terjadi di Indonesia mempengaruhi sistem politik, di mana kolonialisme maupun imperialisme bangsa Barat di Indonesia menyebabkan hilangnya kekuasaan politik serta para penguasa Indonesia yang beralih ke tangan Belanda. Tentu hal ini sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Seperti yang pertama, kehilangan kekuasaan politik dan para penguasa Indonesia yang beralih ke tangan Belanda. Yang kedua, perubahan hukum, yaitu hukum yang digunakan masyarakat dulu, yakni hukum adat, di mana hal ini akan diubah dengan sistem hukum barat atau yang modern. Yang ketiga, Jawa dijadikan tempat pusatnya pemerintah dan membaginya menjadi beberapa wilayah prefektur. Keempat, meletakkan suatu dasar pemerintahan yang modern, di mana Dendels dan Raffles telah meletakkan dasar pemerintahan yang modern, dan dilanjut dengan para bupati yang akan dijadikan sebagai pegawai negeri.